Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ummahati fillah a'azzakunallah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, di mana tempat bagi orang-orang yang sangat menginginkan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Di antaranya adalah majelis ilmu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah dan saling mengajarkan tentang kebenaran ini yang diwahyukan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka tidak lain kecuali melainkan Allah akan turunkan yang namanya sakinah, ketenangan hati saat bermajelis ilmu. Karena kita tahu berapa banyak hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita di dalam pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Dan kita ketahui bersama, Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, Allah akan naungi bagi orang-orang yang mempelajari dan saling mengajarkan ayat-ayat Allah, yaitu dinaungi rahmah, kasih sayangnya. Wa haffathumul malaika, bahkan para malaikat berkumpul dan Allah menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat. Ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan bagi para penuntut ilmu. Terlebih saat ini kita mempelajari bahasa Al-Quran. Dengannya kita bisa mempelajari Al-Quran. Dengannya kita bisa memahami satu demi satu, mengambil hikmah dari berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Maka Allah katakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk mengingatnya, untuk mempelajarinya. Ini menjadi mukjizat Al-Quran. Dan tentu kita sudah masuk ke dalam agenda di pekan keempat berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu mengimplementasikan ilmu bahasa Arab kita ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala, alhamdulillah. Aina wasalna fi ay surah wasalna ummahat?
Ya, di surat yang mana kita terakhir, Ummahat? Terakhir surat Quraisy, Ustaz. Surah Quraisy. sekarang surah Al-Fil ya. Al-Fil. Naam. Ya. Alhamdulillah. Kita akan bahas dalam surah Al-Fil. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya, disiapkan alat tulisnya. Kita akan fokus ke dalam 5 ayat di dalam surah Al-Fil. Ya. Surah yang ke-105 berjumlah 5 ayat dan turunnya di kota Mekah, Makkiyah, ya. Berjudul Al-Fil. Ma mana Al-Fil, Ummahat? Al-Fil. Apa artinya fil? Filun. Fil. Melakukan. Fil, gajah, betul. Fi'il. Ya. Filun. Ya. Silakan Ummahat buka mushafnya yang ada terjemahannya ya, agar kita bisa membandingkan ya dengan terjemahan secara bahasa Arab ya. Baik, seperti biasa Ummahat baca terlebih dahulu dari ta'awudz sampai ayat terakhir. Nanti kita akan bahas insyaallah. Iqra'na jayyidan jami'an wahid itsnan tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, syukran jazilan wa barakallahu fikunna atas bacaannya. Semoga Allah berikan melipat gandakan ya pahala untuk ummahat semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Kita bahas di sini dari ayat yang pertama. Judulnya saja gajah. Ada apa dengan gajah? Apa gerangan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya dibuatnya di dalam firman-Nya dengan judul Al-Fil, gajah. Kenapa enggak yang lain? An-Naml misalkan udah ada mungkin ya. Atau Al-Fa'rah, Al-Fa'ratu ya artinya tikus misalkan. Kenapa enggak suratnya surat tentang yang lain? Memangnya sesuci itu gajah sampai ditulis atau dimuat di dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Ternyata ada maknanya berkaitan dengan tarikhul Islam, tentang sejarah Islam. Jadi fokusnya di sini bukan menceritakan tentang si gajah, bukan ya. Aha. Tapi menceritakan tentang kisah para tentara gajah, pasukan gajah. Ya. Kita lihat di ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa arti terjemahannya, Ummahat? Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Naam. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada footnote-nya, boleh dibaca dulu, silakan. Pasukan yang dipimpin oleh Abroha, gubernur Yaman, yang hendak menghancurkan Ka'bah sebelum masuk ke kota Mekah.
Pasukan tersebut diserang burung-burung yang Mm-mm. melemparkannya dengan batu-batu kecil sehingga Mm. mereka musnah. Iya, ya, mumtaz ya. Alhamdulillah. Kita lihat di sini dalam sudut pandang bahasa Arabnya dulu ya, kita bahas. A itu adalah hal. Kita udah pernah belajar ya, Ummahat. Ahadza kitabun di jilid pertama buku Durus Lughah di awal-awal tuh. Apa artinya A? Apakah Apakah Apakah? Tapi ketika A bertemu dengan lam itu adalah huruf yang bertemu dengan kata kerja. Artinya belum aslinya tuh, ya, atau tidak. Lam itu artinya belum atau tidak, ya. Lam itu akan menempel. Nah, ini bocorannya ya Ummahat. Kalau Ummahat nanti belajar di kelas ba, ya kelas yang lebih tinggi, ketika Ummahat menemukan kata lam, baik itu dalam Al-Qur'an, literasi bahasa Arab dan lain sebagainya ataupun dalam hadis, maka pasti setelah lam itu adalah kata kerja. kata kerja? Iya, kata kerja. Nah, dari sini ketika ada penggabungan dua huruf A dengan lam, artinya adalah tidakkah. Ya, nah, artinya adalah tidakkah. Ya, tidakkah engkau taro. Nah, taro itu diambil dari kata ro'a ya ro. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, ya, semua kata kerja itu bersumber kepada dua kosakata. Kosakata pertama dan kosakata kedua. Kosakata yang pertama itu berkaitan dengan kata kerja lampau. Kosakata kedua berkaitan dengan kata kerja present atau yang sedang terjadi. sedang terjadi? Ya, itu akan terus tuh, Mat. Kok bentuknya harus begini sih? Ro'a ya ro. Nah, ini adalah pembahasan tentang ilmu sorof. Nanti umat akan belajar kalau sudah masuk pelajaran 13 di buku Durus Lughah. Ya, berkaitan dengan kata kerja. Apa artinya taro? Taro diambil dari kata ro'a ya ro. Ru'yah, melihat. Ya, melihat disertai memperhatikan. Nah, beda nih orang lihat aja dengan orang melihat dan memperhatikan. Ya. Nah, orang yang lihat dan memperhatikan bahasa Arabnya adalah ro'a iyara. Ya. Lalu ditujukan kepada kamu, yaitu kepada Muhammad, ya, karena ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apakah atau tidakkah engkau Muhammad memperhatikan atau melihat kaifa? Kaifa adalah apa artinya? Bagaimana? Bagaimana? Fa'ala, berbuat atau melakukan perbuatan atau bertindak. Siapa yang bertindak? Allah Subhanahu wa taala. Allah bertindak. Rabb buka, Rabbmu, ya. Rabbmu, Rabbun, ya. Dari kata Rabba yurabbi. Ya, bisa dalam bentuk kata kerja tuh. Ya. Rabb itu apa sih, Ummahat? Nah, kita mau tanya nih. Rabb itu apa sih? Tuhan ya. Nah, kita tahunya Tuhan ya, Rabb itu. Pencipta. Tuhan Ya. pencipta. Ternyata Rabb itu artinya adalah pencipta. Yang menciptakan, yang memelihara, yang menguasai. Itu artinya Rabb. Makanya ada istilah, Ya Rabbal Alamin. Amin Ya Rabbal Alamin. Ya, lalu diindonesiakan menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu ya pencipta, yang menguasai, yang mengawasi, yang memelihara. Ya, jadi lebih mendalam kata Rabb ini. Ya, Tuhan pencipta atau yang menciptakan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini. Ya, jadi Allah yang bertindak terhadap siapa? Dengan atau terhadap huruf jar. Kita sudah belajar belum bi?
Bi. Kalau bi, Belum ya? Atau sudah? kalau bi belum Ada nggak? Ustaz. Kalau bi belum Ustaz. Belum ya? Belum. Baru min, ila, ala, fi, li, bi. Nanti tambahan bi. Ya. Bi artinya dengan atau terhadap. Nah, bi itu bisa maknanya lebih luas Ummahat daripada fi. Ya, fi kan di dalam. Kalau bi itu bisa di dalam, bisa terhadap, bisa dengan. Nah, maknanya banyak. Tergantung susunan kalimat. Ya. Maka bagaimana Tuhanmu, yaitu Rabbmu, ya, bertindak terhadap siapa? Ashabil fil. Ya, ashab adalah jamak dari sohibun. Nanti Ummahat belajar juga, ya, ada namanya jumlah majemuk, ya, kalimat majemuk atau kata majemuk. Kata jamak maksudnya. Sohibun, ya, jamaknya kita tulis jim, ya, jamaknya adalah ashabun. Ya. Makanya ada istilah ashabul kahfi. Pernah dengar nggak ashabul kahfi? Pernah. Pernah. Ashabul ukhdud. Pernah dengar? Waduh. Lebih Ada di jarang ashabul Al-Buruj. ukhdud. Al-Buruj. Ya. Betul ya? Iya. Kita lebih familiar dengan istilah juz amma, juz 30. Kan biasanya kita baca juz 30 ya, Om. Ya. Tapi kita nggak tahu ternyata ashabul ukhdud itu ada dalam surah Al-Buruj. Ya. Orang-orang yang menggali parit. Kisahnya sangat fenomenal. Ya. Kita malah sibuk dengan tahu sejarah ashabul kahfi. Padahal ashabul ukhdud juga penting. Ya. Nah, kita batasi ya sampai ashab dulu ya. Nanti panjang lagi pembahasan. Ashab itu artinya apa? Sahabat. Sahabah itu bahasa Arabnya juga Ummahat. Sohibun, ashabun, sahabatun adalah muradif atau sinonim dari akar kata yang sama, sohib. Sohib, ashab, sahabah. Artinya sahabat. Nah, karena yang namanya sahabat itu melekat Ummahat. Seperti orang yang punya peliharaan seperti sahabatnya sendiri, ya, seperti keluarganya sendiri, kan begitu. Nah, gajah pun demikian. Sang pemilik gajah itu adalah ashabul fil, ya, yang punya dan yang mengatur, yang mengarahkan, ya, gajah itu namanya ashabul fil, ya. Maka diartikan pasukan gajah. Ya, pasukan bergajah. Nah, lalu di sini dijelaskan para ahli mufassirin menjelaskan ya yang disebut dengan pasukan bergajah, pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Siapa Abraha? Gubernur apa? Yaman. Yaman. Ya, ya, gubernur Yaman. Aslinya, nama aslinya adalah Abraha al-Asram. Ya. Dan dia sebenarnya bukan dari Yaman. Dia dilantik oleh Raja Najasyi dari Habasyah, dari Ethiopia untuk, ya, kalau bahasa kitanya dulu Yaman ini jajahan dari Ethiopia, ya, orang-orang Habasyah, ya, tempat salah satu sahabat yang terompaknya masuk surga duluan. Siapa Umar? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Bilal. Bilal, betul, Bilal bin Rabah. Itu dari Ethiopia, dari Habasyah. Nah, Habasyah ini ya beragama Kristiani atau Nasrani. Nah, mereka seperti halnya pada umumnya para pendeta dan lain sebagainya mendakwahkan agama atau misionaris ya sampai ke Yaman. Dan di Yaman itu ada salah satu kanisah kabirah, ya, gereja terbesar yang dibuat oleh Abraha yang dipimpin oleh gubernur Yaman ini,
dan disetujui oleh Raja Najasyi. Ya, ini sebelum Islam datang ya, sebelum Nabi lahir, Ummahat. Sebelum Nabi lahir. Nah, disitulah ya pasukan gajah ya dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Pertanyaannya, gajahnya dari mana? Memang di Yaman tempat populasi gajah ataupun tempat habitatnya gajah di Yaman? Ternyata tidak ada gajah di Yaman, Ummahat. Yaman itu adalah tanah gersang, padang pasir. 90%-nya padang pasir. Sisanya adalah wadi ataupun lembah oasis ya, yang gajah pun bukan habitatnya. Ya, habitat gajah biasanya identik di mana? Di daerah mana, Umar? Afrika, Asia. Afrika atau Asia. Asia pun Asia Tengah, ya di India misalkan, Bangladesh ya. Ya. Tapi kalau di Yaman nggak ada. Nah, artinya gajah itu dibawa dari mana? Habasyah. Dari mana? Dari Ethiopia. Ya. Jadi dibawa pasukannya melalui pelayaran dari Laut Merah. Ya. Itu pelayaran yang paling atau kita menyebutnya jalur sutra ya. Di situ dibawa gajah-gajah tersebut. Ya, alfil ya. Maka pasukan gajah ini bukan dari Yaman aslinya. Lalu dikumpulkan, lalu dikoordinasikan oleh Abraha, gubernur ya Yaman. Ya. Nah, ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Ya, kita semua tahu sejarahnya. Karena mereka sangat benci dengan dakwah millah Ibrahim dan tidak mau ditandingi ya dari agama Nasrani, pembuatan gereja terbesar di Jazirah Arab di mana di Yaman pada masa itu, yaitu pada masa jahiliyah. Dan Ka'bah dijaga oleh suku Quraisy. Yang kemarin kita bahas ya, suku Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal ya, Abu Thalib, Abdul Muthalib ya, itu kakeknya Nabi, yaitu menjadi penjaga ya di Ka'bah di kota Mekah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Sampai di sini kita lihat ya ada ashab, ada alfil ya, pasukan bergajah. Di ayat yang kedua, Allah berfirman, "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Apa artinya, Ummahat? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Iya, Masya Allah. Perhatikan, Ummahat. Ya, di sini belum ada Abu Jahal, Abu Lahab ini belum jadi musuh Islam, karena Islam belum ada. Nabi pas mau perang, Nabi lahir, ya menyerang Ka'bah. Abraha ini pasukan gajah, Nabi lahir. Artinya kita lewatkan dulu tuh, ya Abu Jahal jadi orang jahat, Abu Lahab jadi orang jahat, ya pamannya Nabi, kakeknya Nabi, ya jadi orang jahat, itu kita lewat dulu. Ya, karena yang di sini yang menjadi antagonisnya adalah Abraham. Ya. Maka kita lihat di sini. Ada kata alam lagi, Ummahat. Berarti otomatis tuh setelahnya. Ya ja'al itu adalah sebuah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Diambil dari kata ja'ala ya ja'alu. Ya. Artinya menjadikan. Ya. Bukankah? Nah, ini kok artinya bukankah? Yang ayat pertama tidakkah? Karena artinya bisa beda-beda. Alam itu bisa bukankah, tidakkah, ya. Ya. Tapi maknanya sama. Kalau diartikan ayat kedua itu tidakkah, boleh. Tidakkah?
Dia. Siapa dia? Allah. Allah. Rabb. Rabbuka ya Muhammad. Maksudnya Rabb kamu, wahai Muhammad, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum, diambil dari kata kaidun. Kaidun. Ya, dari kata kayada. Kayada. Ya, ada namanya afwan, bukan kayada, kada. Kada. Ya. Kada yakidu. Dalam surah apa itu? Yakidu nakaida wa akidu kaida. Ya. Surat At-Tariq ya. Iya. Ya, kada yakidu ya. Atau akada yukidu ya. Jadi maknanya kada yakidu itu artinya adalah tipu daya. Apa itu tipu daya? Apakah tipu dan daya? Apa itu tipu daya, Oma? Naam. Ini orang Indonesia semua kan ya yang di sini ya. Belajar. Siasat Harusnya kan? tahu. Siasat. Siasat tuh bahasa Arab, Mahat. As-siyasah. As-siyasatun. Nah, siyasatun. Ya, siasat boleh. Apalagi strategi. Ya. Kalau dalam peperangan konteksnya makar. Ya. Nah, itu yang sering digunakan. Atau niat jahat. Ya. Nah, itu disebut dengan tipu daya. Ya. Artinya Allah memberikan makar kepada mereka bahwa ya, tipu daya mereka itu tadlil. Sia-sia. Dari kata iya. Bollala yubollilu. Tadlil. Ya. Pernah dengar kata dolalah? Pernah. Ya. Artinya apa? Bid'atun dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ya, wa kulla dolalatin finnar. Sesat. Iya. Kenapa kok diartikan sia-sia? Padahal akar katanya sama. Dolalah. Dolala yudollilu tadlil. Ya, tadlil, dolalah itu akar kata yang sama. Ya. Karena kesesatan itu di mata Allah akan sia-sia. Apa kesesatan yang paling besar? Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan. Makanya orang yang melakukan kesyirikan, dia pasti sesat. Dan orang yang sesat pasti sia-sia amal perbuatannya. Nggak ada gunanya. Sia-sia di hadapan Allah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka fala takunanna minal khasirin, dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan. Kalau melakukan kesyirikan yaitu riya, sum'ah, syirik kecil aja, maka hilang sia-sia amalan kita. Ya, makanya tadlil itu diartikan sia-sia. Mereka buat makar ya, tapi sia-sia. Apa sih makarnya Abraha ini? Yaitu tadi ya, menggiring opini bahwasanya penduduk Yaman ini harus berperang melawan penduduk Mekah, ahlu Mekah. Ya, diadu domba. Ya, istilah kata nih orang pendatang nih Abraha ini ya, gubernur Yaman pendatang ya, ingin menghancurkan Ka'bah, di mana warga Yaman pada saat itu tidak ada konflik terhadap penduduk Mekah.
lalu dikompori ya. Nah, diprovokasikan ya sehingga mereka penduduk Yaman ikut untuk berperang ya ke kota Mekah. Nah, ini bantahan juga ya. Ya, secara tarikh Islam ini bantahan juga bahwa ada ungkapan di antara aliran-aliran sesat bahwa Nabi Muhammad itu asli orang Yaman. Nah, ini salah besar ya. Nabi SAW itu orang Mekah ya, Ummahat. Ahli Mekah dari suku Quraisy. Quraisy ya. Jadi jelas tadlil sia-sia. Fi tadlilin aslinya tadlilun karena ketemu fi. Dia harokatnya menjadi apa Ummahat? Kasroh. Kasroh, betul. Ya, Huruf jar. ini kita jadi bisa huruf jar karena kita bisa aplikasikan ini huruf jar ini dalam surah Al-Fil di ayat yang kedua. Kita lanjut ya di ayat yang ketiga Ummahat. Ya, artinya di ayat kedua ini Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Gak ada gunanya. Mereka buat makar, Allah buat makar yang lebih hebat. Ya, wa makaru wa makarallah. Ya, wallahu khairul makirin. Sebaik-baik makar adalah makar Allah. Lalu di ayat yang ketiga Allah katakan wa arsala alaihim tayran ababila. Apa artinya Ummahat? Dan dia Mengirimkan mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. berbondong-bondong. Ya, ya, Masya Allah. Ya, kita lihat di sini. Wa arsala. Kata kerja lagi. Banyak ya kata kerjanya, tapi nggak apa-apa. Kita berikan bocoran-bocoran untuk pengayaan materi. Ya, dari kata arsala yursilu. Kata kerja tuh. Ya, arsala yursilu. Mungkin pernah mendengar kata rasul. Rasul itu utusan. Kalau kata kerjanya apa? Atsal. Mengutus. Mengutus. Iya, utusan mengutus. Mengutus. Mengutus itu apa? Mengirimkan. Mengirimkan. Iya. Ya, ya. Ada seorang utusan. Ya, artinya pengirim kabar gembira. Kan utusan itu pengirim kabar. Ya, Nabi SAW itu pengirim kabar. Kabar apa? Basyiran wa nadhiran. Kabar gembira dan kabar peringatan. Itu tugasnya Rasul. Ya, bukan menghakimi. Ya, apalagi kita. Dikit-dikit lihat orang ahli maksiat, kita bilang, wah ini penduduk neraka. Nah, ini orang nggak boleh begitu. Menghakimi orang itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah tidak menghakimi orang. Ya, hanya menyampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah berlepas diri. Itu tugas Rasul. Tugasnya utusan. Ya. Nah, Allah mengirimkan, Allah mengutus. Alaihim, ala ditambahkan hum. Alaihim itu aslinya adalah ala. Huruf jar nih ditambahkan hum. Ya, hum itu mereka. Atas, ala atas, hum mereka. Jadi atas mereka. Atas mereka. Mereka. Atau Ya, kepada mereka. kepada mereka maksudnya. Ya, secara tekstual kita bilangnya di atas gitu ya. Tapi tidak selalu di atas. Tergantung kepada apa kalimatnya. Bentuk kalimatnya. Atau susunan kalimatnya. Ya, maka Allah mengutus kepada mereka, kepada siapa yang memberikan tipu daya. Siapa mereka? Pasukan gajah. Bergajah. Ya, pasukan bergajah ini Allah berikan kiriman. Apa kirimannya? Toiron. Coba bayangkan Umar. Ini apa namanya? Bentuk bagian dari merendahkan pasukan bergajah. Kan kita bilang ya kalau yang harusnya sebanding gajah lawannya misalkan kuda nil misalkan itu ya besar ya, sama-sama besar. Ini Allah utus bukan
yang sepadan dengan gajah. Ya, tapi Allah utus yang namanya toirun. Apa toirun, Ummahat? Burung. 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 Segede-gedenya burung, nggak ada yang seperti gajah besarnya. Ya, terlihat remeh di mata kita, pandangan manusia. Gajah sama burung ya menang gajah, nggak mungkin yang menang burung. Burung mau segede-gedenya burung, dia mau lempar apa, batu juga nggak akan mati itu gajah. Ya, tapi Allah utus ya untuk merendahkan mereka pasukan bergajah. Toiron, burung. Nah, perhatikan Ummahat, ada pengayaan materi. Ada namanya toirotun. Ada tak marbutohnya. Artinya pesawat jadinya Ummahat. Ya. Toirun artinya burung atau toirun ada dua tuh. Toirun atau toirun artinya burung. Tapi kalau toiratun ada tak marbutohnya, jadinya apa? Pesawat. Pesawat. Ya, maknanya di pesawat. Burung, ya, yang Allah utus. Burungnya bukan cuman sekedar burung, ababil. Ya, ini kosakata bahasa Arab yang apa namanya, bahasa zaman dulu ya, bukan bahasa kontemporer. Ya. Ababil ini bukan sebuah nama atau sebuah jenis. Ya, jenis burung namanya ababil, bukan. Ya. Ababil ini adalah istilah bahasa Arab yang artinya adalah berkelompok-kelompok atau berbondong-bondong. Ya. Nah, atau kita sebutnya ada yang namanya gelombang, gelombang pertama, gelombang kedua, berjamaah, ya, berjamaah. Ya. Kawanan gitu. Apa? Kawanan. Kawanan, betul. Kalau binatang kawanan burung misalkan, ya, rame-rame tuh, ya, berjamaah itu burung jumlahnya banyak. Dan para ulama menjelaskan diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya ya yang maknanya toiron ini kan nggak pakai alif lam ya Umar. Iya. Nah, bukan at-toiro. Kenapa Allah menggunakan kata toiron tidak menggunakan alif lam? Ya karena burungnya secara umum spesiesnya beda-beda. Ya. Artinya apa? Ada sebuah pendapat yang menyatakan burung berbondong-bondong di sini burungnya macam-macam. Ada jenis burung A, burung B, burung C. Kalau bahasa kitanya di Indonesia ada burung merpati, ada burung perkutut gitu ya. Ada burung pipit. Nah, itu ngumpul semua ikut. Ya, berbondong-bondong. Jadi bukan satu jenis. Bukan satu jenis burung sama-sama. Kalau kita kan lihat kawanan burung apa misalkan sedang bermigrasi. Ya udah satu burung aja kan gitu ya. Ya. Tapi kalau ini burungnya jumlahnya banyak, jenisnya berbeda-beda. Coba bayangkan. Siapa coba yang memerintahkan? Ya. Kalau bukan yang menciptakan burung, yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya. Maka mereka tercengang-cengang pasukan bergajah ini. Ini jumlah burungnya sangat banyak dikatakan. Ya, dan jenisnya macam-macam. Mereka berjamaah, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang, ada yang apa namanya? Jenis burungnya beda-beda. Ya. Jenis burungnya beda-beda. Ya. Ya. Mereka berkumpul. Untuk apa? Lihat ayat yang keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Apa artinya Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Tarmihim. Dari kata Roma
yarmi. Kata kerja tuh. Tarmihim itu dari kata roma yarmi. Ya. Artinya melempar. Ya, siapa yang melempar? Burung. Iya, para burung ini yang berbondong-bondong melempari mereka. Him itu hum artinya. Mereka bihijarah. Hijarah jamak dari hajarun. Ada. Ya, hajarun. Artinya batu. Batunya jumlahnya satu atau banyak, Ummahat? Banyak. Banyak, jumlahnya banyak, Ummahat. Ya, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang, gitu ya. Tapi batu bukan sekedar batu. Min sijilin. Dari sijil. Apa artinya sijil? Tanah yang terbakar. Naam. Ya. Sijil ini Biji. secara bahasa adalah tanah liat yang keras atau terbakar. Dan sijil ini adalah bahasa percampuran. Jadi nggak murni bahasa Arab, Umar. Bahasa Arab zaman dulu itu sudah tercampur juga dengan bahasa-bahasa lain. Di antaranya adalah Al-Faros. Lughatul Farsiyah. Ya, bahasa Persia. Ya. Nah, itu diambil dari dua tatanan bahasa, tapi secara bahasa Arab dari kata sajjala yusajjilu. Ya. Artinya adalah berkumpul. Berkumpulnya batu dan tanah liat dicampur lalu dibakar. Ya, dibakar dengan keras. Ya otomatis kan, ya kayak tanah liat ya yang biasa kita lihat untuk membuat apa itu? Guci gitu, kendi ya. Nah, itu kan jadi keras, Ummahat. Ya, apa yang terjadi kalau batu itu terbuat dari tanah liat yang dibakar? Ya, makanya sangat padat ya. Dan mereka orang-orang Persia yang saat ini sedang perang nih Iran dengan Israel, mereka punya istilah juga kan namanya sijil. Ya, roket sijil ya. Artinya adalah nama dari ayat Al-Qur'an yaitu min sijil. Ya, sijil itu salah satu batu yang dilempari. Yang melempar adalah burung-burung yang berbondong-bondong. Kita menyebutnya burung ababil. Ya, kita nggak bisa bayangkan. Kalau kecil, ya besar ataupun sedang itu batu dilempar dari atas, Ummahat. Semakin tinggi, maka tingkat gravitasinya semakin besar. Batu itu semakin cepat. Semakin cepat itu batu ke dasar ataupun ke tanah mengenai gajah, itu akan semakin sakit atau semakin tidak sakit, Umar? Makin sakit. Semakin sakit, ya. Karena ada namanya ya teori gravitasi, ya, gaya gravitasi. Ya, dilempari dari atas. Tinggi, ya. Mengenai gajah itu, ya kita nggak bisa bayangkan tuh gajah pada bolong-bolong, Umar. Apanya? Kulitnya, ya. Orangnya, ya, hancur, ya. Dan yang lebih parah lagi, diabadikan di dalam firman Allah di ayat yang kelima. Ilustrasinya lebih dahsyat. Ya, silakan di sini Allah katakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa artinya, Ummahat? Sehingga Hingga mereka mereka dijadikannya seperti daun. daun-daun yang dimakan ulat. Iya. Bayangkan. Ya. Faja'alahum. Maka kalau di sini sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kalau di dalam terjemahannya demikian. Secara bahasa, faja'alahum ja'ala sama tuh tadi.
Ja'ala yaj'alu. Ya. Kalau di Menjadi. ayat kedua itu bentuknya kata kerja yang sedang terjadi, present. Nah, kalau di ayat yang kelima adalah lampau, kata kerja lampau. Maka mereka dijadikan, ya, mereka dijadikan, ya, seperti K. Nah, ini ada pengayaan materi ya. K ini adalah huruf jar ummahat. Nah, bocoran ya. K ini arti seperti. Ya, misalkan Ummahat bilang sama suaminya Ummahat itu ya. Ya Habibi, ya. Bilang ya Habibi, ya Zauji. Ya. Anta kal qamari. Ya. Fis samai. Misalkan. Ka itu seperti. Engkau seperti bulan. Nah, di langit. Nah, contoh ya, nikah. Ya. Lalu suaminya bilang ke istrinya, ya Habibati, anti kal asadi. Misalkan. Engkau seperti singa. Wah. Ya. Kasian ya. Nah, ya ini contoh ya. Contoh. K itu artinya seperti. Nah, seperti. Seperti apa? Asfun. Dari kata asofa. Ya. Asofa. Ya. Asfun. Apa asfun artinya? Daun-daun. Artinya adalah iya, daun-daun kering, jerami, habis panen biasanya itu ada tuh kayak gabah gitu ya, sisa-sisa tanaman kering. Ya. Lalu ketika ditiupkan, ya, tertiup angin, hancur ummahat. Ya. Kalau bahasa kitanya seperti ummahat lihat jerami lalu dibakar. Ya, ketika dibakar, ya, dipegang, bentuknya seperti jerami. Ketika sudah habis, sudah hangus, ya, masih bentuk jerami. Ketika kita sentuh atau kena angin, ya, dia menjadi abu. Ya, bayangkan kalau itu bukan daun, tapi kulit gajah, tapi kulit manusia. Dilempar, merembet kemana-mana itu. Ya, terbakar, seakan-akan terbakar. Kulit gajahnya yang tebal, ya, pasukan bergajah yang jumlahnya banyak, dilempari batu, hancur seperti apa? Seperti jerami yang dibakar, jadi kering. Ya, ketika kena angin, apa yang terjadi? Hangus, hilang begitu aja, seperti abu. Makul. Makul artinya dimakan. Diambil dari kata akala. Kata kerjanya namanya akala yakulu. Ya. Biasanya yang memakan daun apa? Ulat. 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 Maka disifati seakan-akan daun-daun yang berterbangan itu yang sudah kering dimakan ulat. Ya, habis ummahat. Habis. Tidak tersisa. Ya. Di dalam banyak tafsir dijelaskan bahwa mereka tidak ada yang selamat. Dan diteliti oleh para ahli arkeolog, ya, ada sisa-sisa, ya, bagian dari tulang belulang gajah. Di mana? Di kota Mekah. Ya, berapa ratus atau berapa puluh kilometer, ya, berapa puluh kilometer dari kota Mekah. Jadi belum masuk kota Mekah, ya, belum masuk kota Mekah, ya, sisa-sisanya masih ada, ya, hancur semuanya. Dan Allah abadikan di dalam surah apa? Surah Al-Fil.
Fahimtunna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Umar? Mafi soal. Masya Allah. Ya, maaf soal. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita belajar banyak Ummahat tentang sejarah dari Al-Fil, ya, Abraha, ya, sejarah dari pasukan gajah, ya. Dari segi bahasa juga kita belajar adanya huruf jar yang baru. Yang pertama B. Yang kedua apa Ummahat huruf jar yang baru? K. K. Ya. Betul. Ya, dan kalau kita telusuri di ayat yang kedua ada huruf jar, fi tadlilin, ya kan? Lalu di ayat keempat juga ada tuh, ada dua tuh. Ada yang Min. tahu nggak? Ayat Min. 4. Bi sama min. Betul, mumtaz, masya Allah. Bi hijarah itu huruf jar. Min juga huruf jar. Lihat harokat akhirnya semuanya protein. Ya. Lalu di ayat yang kelima juga huruf jar ka asfin ma'kulin. Ya. Betul. Alhamdulillah atas izin Allah kita telah menyelesaikan surah Al-Fil. Ya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan tentang pembahasan kita ataupun di luar pembahasan boleh ya. Nah, silakan. Cukup. Cukup ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan ya dengan semangat yang baru ya, dan insya Allah semoga kita bisa masuk ya, bertemu dengan tahun berikutnya. Nggak terasa minggu depan itu tahun depan ya Mas? Iya. Muharram. Bulan Muharram. Muharram. Iya betul. Ya berarti bukan kita lanjutkan pekan depan ya, kita lanjutkan tahun depan insya Allah. Insyaallah. Insya Allah. Tahun lagi. Setahun lagi. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan urusan ummahat semuanya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan Allah berikan kesempatan untuk kita dipertemukan bukan hanya di dunia, tapi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini ya ummahat yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.